Pertama aku mau bilang selamat datang dulu di webinar spesial World Breastfeeding Week kali ini. Perkenalkan, di sini aku Kansah yang akan membantu acara ini sampai selesai. Jadi aku mau jelasin dulu, kita hari ini membawa tema sukses ASI eksklusif dengan teknik menyusui yang tepat. Jadi di webinar kali ini kita akan ngebahas gimana sih teknik menyusui yang benar. Jadinya moms and baby-nya itu bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan menyusui itu sendiri, dan juga tentunya semakin bonding dong antara moms and baby-nya. Nah, sebelum mulai aku mau ingetin dulu. Jadi moms-moms yang ada di sini, yang ikut webinar di sini, jangan lupa untuk upload IG story-nya tentang kegiatan kita, keseruan kita kali ini. Jadi biar audiens di Instagram itu kepo, kayak ini tuh beneran acara apa sih, kok kayak rame banget, kok seru banget. Nah gitu, jadi kayak kita harus kasih tahu ke mas-mas yang lain bahwa kita lagi seru-seruan sambil dapetin ilmu nih dari webinar ini. Dan juga nanti di akhir acara, pokoknya stay tune sampai akhir acara, karena kita akan ada special lucky draw. Kenapa spesial? Karena kali ini pemenangnya banyak banget, ada 5 pemenang, yang mana 2 pemenang akan mendapatkan paket menyusui spesial dari Moimam. Paket menyusuinya isinya apa aja? Isinya ada ASI booster, ada breastfed, dan juga ada kantong ASI yang pastinya berguna banget untuk busui-busui yang ada di sini ya. Dan juga 3 pemenang lain itu akan mendapatkan voucher diskon 45% untuk medical check up di Mayapada Hospital. Jadi lucky draw kita kali ini itu emang pastinya berguna banget dan pasti bermanfaat bagi kita semua. Dan juga lagi-lagi aku ingetin, sepanjang dokter yang menjelaskan nanti, kita moms-moms di sini yang mau ada pertanyaan itu bisa langsung aja tulis di kolom chat. Nanti akan kita bacain di sesi Q&A gitu. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi nih, langsung aja kita panggil pembicaranya yang udah ready dari tadi di sini. Kita sambut bareng-bareng ya, Dr. Amita Drupadi, konselor laktasi dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Halo Dok, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Udah ready banget ya Dok untuk ngejelasin materi kita kali ini. Oke, untuk presentasinya juga bisa langsung disiapkan ya panitia. Jadi nanti dokternya bisa langsung jelasin. Halo mom semua. Udah pada kumpul semua ya. Perkenalkan, saya Dr. Amita Drupadi, saya dokter konselor laktasi dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Nah, di sesi ini kita akan sharing ya tentang sukses menyusui, sukses memberikan ASI eksklusif dengan teknik menyusui yang tepat. Nah, nanti selama saya menjelaskan, kita sharing, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, nanti dibantu sama Mbak Kansa. Ya, bisa ditulis di kolom komen dulu aja, nanti kita bacain sebentar. Boleh. Oke, nah kita mulai ya semuanya ya. Nah, jadi kalau untuk menyusui itu ternyata ada rekomendasi dari WHO, ada anjuran dari WHO itu tentang pemberian makanan bayi dan anak. Itu ada 4 rekomendasi yang diwajibkan dilakukan oleh kita sebagai ibu yang baru melahirkan dan menyusui. Yang pertama, biarkan bayi menyusu sendiri dalam 1 jam setelah melahirkan, atau yang dikenal dengan istilah IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian yang kedua, rekomendasinya adalah susui secara eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. Kemudian yang ketiga, memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI pada saat bayi sudah berusia 6 bulan, dan dilanjutkan pemberian ASI-nya sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Oke, next. Nah, menyusui eksklusif itu apa sih? Jadi, menyusui eksklusif itu proses menyusui selama 6 bulan dari bayi baru lahir hingga 6 bulan pertama kehidupan untuk diberikan ASI tanpa memberikan makanan apapun, bahkan air putih pun tidak diberikan. Jadi, hanya menyusu langsung bayi ke ibunya. Kemudian, setelah eksklusif, kita lanjutkan dengan pemberian MPASI dan dilanjut hingga 2 tahun. Jadi menyusui eksklusif itu adalah keseluruhan ya, jadi proses yang dilakukan sampai usia 2 tahun gitu. Tetapi 6 bulan pertama yang benar-benar hanya diberikan ASI saja atau menyusu saja,
tanpa tambahan makanan maupun cairan, bahkan air putih pun tidak diberikan di 6 bulan pertama. Kita namakan ASI eksklusif. Oke, next. Nah, apa sih pentingnya menyusui? Kenapa sih harus nih ya setiap ibu yang baru melahirkan penting menyusui? Apa sih manfaatnya buat ibu atau buat bayi? Nah, tentunya menyusui atau ASI itu dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindungi daya tahan tubuh bayi. Nah, apalagi sekarang ini kan lagi musim banyak infeksi nih, lagi zaman pandemi atau COVID. Ternyata dengan kita memberikan ASI itu bisa melawan virus, bisa melawan kuman. Jadi susui bayi sesering mungkin itu paling penting sekali. Nah, pentingnya buat bayi yang pertama setelah gizinya terpenuhi, tumbuh kembangnya akan baik ketika diberikan ASI. Dan yang paling penting dengan secara psikologisnya, itu bayi yang disusui langsung oleh moms itu akan meningkat rasa percaya dirinya bayi. Jadi bayi akan lebih tenang, percaya dirinya lebih tinggi, dan lebih anaknya lebih lebih menjalani kehidupannya tuh lebih nggak gampang nangis, nggak gampang putus asa. Jadi percaya dirinya lebih kuat. Dan ikatan batin antara bayi dan ibu juga meningkat, dan juga kecerdasan, karena di dalam ASI itu banyak manfaat-manfaat kandungan ASI yang meningkatkan kecerdasan ke otak bayi maupun juga susunan saraf otot maupun pusat. Jadi ototnya bagus, tumbuh kembangnya bagus, anaknya cerdas dan pintar karena susunan saraf pusat atau otak bayi juga baik. Dan dengan menyusui itu dapat mengurangi sindroma kematian bayi atau SIDS, mengurangi resiko diare dengan pemberian ASI ini, terus mengurangi pengaruh infeksi-infeksi seperti radang tenggorokan, ISPA, infeksi saluran nafas atas, pneumonia, menurunkan juga resiko terjadinya hipertensi di kemudian hari, bahkan mengurangi terjadinya resiko terjadinya obesitas. Kemudian gangguan gigi, dengan menyusu langsung itu bayi akan lebih baik dia menghisapnya kan dia akan memerah payudara ibu sampai areola tuh semua otot tuh bekerja, dari rahang, dari lidah, dari otot mulut, sehingga gangguan gigi atau istilah tonggos itu tidak akan terjadi. Jadi resiko terjadinya gigi tonggos atau malokusi rahangnya ke depan itu lebih rendah pada bayi yang menyusui langsung ke ibu. Nah, pentingnya apa kalau bagi ibu? Tadi kan buat bayi. Nah, bagi ibu adalah dengan menyusui langsung, apalagi pasca melahirkan, itu yang pertama mengurangi rasa nyeri habis melahirkan. Kemudian mengurangi terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Karena ketika bayinya lahir, kemudian disusui ke ibu, ke moms. Nah, ketika bayi merangsang payudara moms, itu akan merangsang kontraksi rahim. Nah, ketika kontraksi rahim itu dirangsang, dia mengecil, akhirnya mengurangi terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Karena kan kita ketika hamil kan rahim kita yang tadinya kecil membesar. Nah, ketika bayinya sudah lahir, itu kan posisi si rahim masih besar nih. Nah, dia kan harus kembali lagi ke semula prosesnya dengan cara kontraksi dan berinvolusi. Jadi akhirnya berinvolusi selama masa nifas, selama 40 hari pertama. Nah, dengan menyusui bayi, itu ternyata mempercepat kontraksi rahimnya, sehingga mempercepat pengecilan rahim, akhirnya mengurangi terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Nah, pastinya ketika bayi menyusu ke moms, ikatan batinnya kuat, sehingga gejala depresi atau gejala yang membuat ibunya bingung, baby blues dan sebagainya tuh akan lebih rendah ketika ibu menyusui langsung bayinya. Resiko terjadi diabetes, osteoporosis, kanker, bahkan kanker aja bisa resiko lebih rendah pada ibu yang menyusui gitu. Dan untuk ikatan batin pasti lebih kuat, ibu lebih percaya diri, pola tidur ibu akan lebih meningkat karena dengan menyusui itu kan ibu lebih tenang. Kemudian penurunan berat badan nih penting banget, karena pada ibu yang menyusui bayinya itu selama bayi menyusu langsung ke ibu itu akan membakar 300 kalori per kali minum sampai bayinya kenyang ya neteknya. Jadi kalorinya banyak kebakar, akhirnya penurunan berat badan itu lebih baik. Jadi makanya ibu-ibu yang menyusui itu lebih cepat cantik lagi, lebih cepat turun berat badannya gitu, dan juga bisa meningkatkan kembali kesuburan setelah masa melahirkan. Banyak banget nih pentingan, masih banyak banget, ini hanya beberapa saja yang disebutkan. Oke, next. Nah, kenapa sih harus diberikan ASI? Nah,
ternyata ASI itu komposisinya tuh berubah sesuai kebutuhan bayi. Ketika bayi baru lahir, ASI yang keluar pertama kali warnanya bening, kemudian ukurannya sedikit, itu namanya kolostrum. Kolostrum itu ASI yang pertama kali keluar yang isinya tinggi sekali antibodi atau imunoglobulin. Nah, setelah hari ketiga sampai hari kelima, mulai peralihan nih dari kolostrum mulai ke ASI yang matur, ASI yang putih. Nah, ketika sudah jadi ASI yang putih, ketika anak menyusu itu pun dibagi dua lagi, ada fore milk, ada hind milk. Jadi di awal ketika bayinya menyusu berupa fore milk itu cairan ASI yang sudah putih ya. Ketika keluar pertama kali itu warnanya agak lebih encer, agak lebih jernih dibanding setelah dihisap 5-10 menit kemudian. Jadi fore milk itu manfaatnya dia itu lebih banyak cairan untuk melepas dahaga. Jadi bayi yang haus ya otomatis fore milknya akan banyak. Kemudian juga vitamin dan zat gizi juga penting. Nah, tetapi ketika bayi sudah menyusu sampai 5-10 menit kemudian mulai keluar yang kental tuh, namanya hind milk atau hind milk, itu adalah lemak. Nah, makanya kenapa kalau menyusu harus satu payudara dulu nih sampai tuntas supaya bayi bisa dapat hind milknya, dapat lemaknya, dan lemak ini sifatnya untuk meningkatkan berat badan. Jadi buat para moms yang ketika menyusui, kok bayi saya menyusui eksklusif tapi berat badannya susah naik nih. Nah, kita bisa lihat nanti pola menyusunya. Jadi sebisa mungkin satu payudara menyusu dulu sampai dapat hind milknya. Setelah selesai satu sesi payudara, bayinya tertidur. Nah, berikutnya baru pindah ke payudara sebelahnya supaya mendapatkan fore milk dan hind milk. Nah, kemudian juga komposisi ASI pada bayi prematur. Bayi yang lahirnya kurang bulan, ASI yang diproduksi oleh ibu pun juga ASI prematur. Jadi ya Tuhan tuh sudah men-setting bahwa kalau memang bayinya lahirnya prematur ya otomatis ASI yang diproduksi oleh ibunya juga cocok untuk bayi prematur. Dan di dalam ASI itu juga terdapat faktor protektif, di mana faktor protektif itu terdapat ada enzim, ada biofaktor, ada limfosit, di mana ini semua adalah sel-sel hidup. Dan sel-sel hidup ini yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Makanya susu formula tidak mungkin menggantikan ASI. Jadi ini penting banget nih. Pentingnya ASI, dan ASI tidak dapat tergantikan karena faktor ini. Gitu. Next. Nah, untuk menyusui, nah kadang-kadang kita udah paham nih, oh iya ternyata menyusui ini harus kita udah semangat untuk menyusui. Ternyata banyak ibu yang karena nggak tahu, dia ngerasa, tapi puting saya mendelep, atau puting saya pendek, atau bahkan inverted masuk ke dalam. Bisa nggak ya untuk menyusui? Saya khawatir saya nggak bisa dapat menyusui karena putingnya tidak menonjol gitu kan. Nah, ternyata moms, puting susu itu tidak berpengaruh karena bayi itu menyusu tidak hanya di puting, tetapi nyampe di areola. Jadi buat para moms yang memiliki putingnya pendek atau putingnya flat atau inverted atau bahkan masuk ke dalam, jangan khawatir. Tetap belajar menyusui bayi karena menyusui itu tidak hanya di ujung puting, namun harus sampai di areola. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ininya prosesnya. Jadi jangan khawatir ya, puting datar atau terbenam tetap dapat menyusui. Penting banget nih. Gitu. Next. Nah, sebelum kita mulai menyusui, langkah-langkah menyusui apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ketika bayi mau menyusu, sebelumnya keluarkan ASI-nya sedikit dari payudara nih, keluarkan sedikit ASI-nya. Kemudian ASI yang keluar itu kita oleskan di puting dan di sekitarnya. Tujuannya ini untuk melumasi kelenjar yang ada di puting supaya tidak lecet, jadi supaya lembab. Dan yang kedua, ternyata cairan ASI yang kita oleskan itu, ASI itu selain dia nutrisi yang sangat baik, ternyata dia adalah antiseptik atau desinfektan. Jadi dengan memberikan ASI itu akan mencegah terjadinya lecet. Nah, kalau payudara sudah terlanjur lecet pun juga kita sering-sering olesi ASI itu. Jadi yang bikin sembuh kalau puting lecet itu adalah ASI ibunya. Jadi jangan lupa ya, sebelum menyusui bayi langsung, oleskan dulu ASI-nya di puting dan di areola supaya tidak lecet. Next. Nah, kita mulai ke posisi menyusui yang tepat. Posisi menyusui yang tepat itu yang pertama, ibu harus dalam kondisi yang nyaman. Posisinya duduk, sebisa mungkin bersender ya ke kursi, senderan. Ibu bisa dengan duduk, bisa juga dengan rebahan atau tiduran atau berbaring. Jadi nanti akan saya kasih tahu beberapa posisi yang bisa dilakukan oleh ibu.
Kemudian ketika menyusu, bayi dipeluk dekat dengan tubuh ibu. Nah, jadi kalau ini saya bawa boneka. Nah, jadi bayi ketika mau menyusu dipeluk erat. Jadi si bayi menghadap ke ibu. Nah, menghadap ke ibu. Tangan yang bawah itu ngerangkul ibu ya. Nih, ngerangkul ke sini. Dan dipeluk. Dipeluk. Jadi menghadap bayi, menghadap ke ibu. Kepala, bahu, tangan ini dalam garis lurus ya. Kemudian puting, hidung dan mulut itu di depan puting. Jadi jangan lupa ketika kita memposisikan bayi, jangan lupa hidung dan mulut bayi itu di depan puting. Jadi jangan sampai kalau putingnya di sini kita terlalu minggir gitu, atau bahkan terlalu ke bawah, jangan juga. Jadi kalau posisi putingnya di sini ya kita sesuaikan. Kalau ada ibu yang tipenya payudaranya menggantung agak lebar agak ke bawah, ya kita sesuaikan di bawah sambil kita ganjil dengan bantal. Jadi usahakan mulut dan hidung itu di depan puting, di depan puting dan areola supaya mudah. Nah, bayi menghadap ke ibu secara dada, perut ibu tuh menghadap ke dada dan perut ibu, dan telinga bahu dalam garis lurus. Jadi sejajar seperti ini. Oke, next. Nah, ini posisi yang benar. Jadi tadi diulang lagi, perut bayinya menghadap badan ibu, kemudian telinga, bahu, dan tangan, telinga, bahu, dan tangan, ini dalam garis lurus. Bayi didekat kepada ibu, dipeluk gini, didekap. Kemudian bayi disanggah, ibu menyanggah badan bayi keseluruhan. Jadi ketika kita menggendong, itu menyanggah sampai bokong. Gitu. Nih, jadi bayi disanggah oleh ibu sampai keseluruhan. Nah, setelah posisi baru kita lihat perlekatan. Perlekatannya nanti areolanya dimasukkan semua ke dalam mulut bayi nanti nextnya. Jadi posisinya ini berpelukan ya. Jadi posisi bayi berpelukan dengan ibu. Next. Nah, posisi menyusui itu ada beberapa macam, ada 5 yang bisa kita lakukan. Cradle hold, tadi ini yang saya contohkan tadi cradle hold. Kalau cross cradle, kebalikan tangannya, tangan yang sini megang kepala, tangan yang dekat dengan areola, dekat dengan payudara yang mengarahkan bayi. Cradle hold. Biasanya cradle hold ini posisi ini digunakan kalau untuk ibu yang mempunyai putingnya datar atau putingnya pendek, atau yang tadi flat putingnya, itu gampang banget kalau masukin payudara, masukin areolanya dengan posisi cross cradle. Kemudian football itu bisa kita mundurin. Jadi bayinya di bawah lengan dan di bawah siku kita, di bawahnya ini dikasih guling ya. Jadi si bayi disusuin seperti ini. Football. Nah, ini biasanya untuk bayi kembar. Jadi kalau bayi kembar bisa netes sekalian dengan 2 payudara langsung. Jadi dengan posisi football hold. Kemudian lying aside. Lying aside itu adalah kita rebahan miring ke salah satu sisi, miring ke kiri. Ibu dan bayi berhadapan, kemudian dalam posisi miring disusui secara langsung. Nah, lying aside ini paling sering digunakan posisi ini untuk ibu yang baru melahirkan. Apalagi yang melahirkannya secara sesar. Jadi ketika secara sesar kita bisa diganjel dengan bantal agak sedikit miring. Nah, anaknya ditaruh di samping momsnya. Kemudian bisa dengan posisi reclining, ibunya berbaring, anaknya di atas kita, kayak posisi IMD, kelanjutan dari posisi IMD. Nah, ini juga bisa dilakukan, reclining ini ketika baru melahirkan bisa dilakukan, atau reclining ini bisa juga buat bayinya yang sudah berumur 1-2 bulan yang ternyata ASI ibunya yang tipe oversupply atau terlalu deras. Jadi ketika anaknya baru ngenyot sedikit, taunya dia deras nih, anaknya gelagapan gitu ya. Jadi belum dikenyot udah ngucur. Ada yang tipenya oversupply. Nah, supaya anaknya tetap nyaman menyusunya bisa dengan posisi reclining. Ibunya tiduran atau setengah berbaring dan anaknya di atasnya supaya melawan gravitasi, supaya anak tidak tersedak kena ASI yang terlalu deras. Gitu. Ini posisi menyusui. Next. Nah, sekarang kita belajar perlekatan. Tadi kan posisinya, sekarang perlekatannya. Perlekatannya itu, ini sebagian besar areola, ya areola ini area yang hitam,
area yang hitam, masuk semua ke dalam mulut bayi. Kemudian mulut bayinya terbuka lebar, bibir bawah keputar keluar, bibir atas juga kebuka keluar, apa istilahnya doer. Jadi bibirnya tuh doer, terus dagunya menyentuh ke payudara dan nempel hap gitu. Kemudian ketika bayinya menyusu, itu dia pipinya menggembung hop. Nah, itu berarti dia menyusunya benar tuh. Kalau yang nyusunya salah, kalau hanya di ujung puting, itu aslinya salah. Itu seperti ngedot, itu cuman kempot gitu. Kempot ininya, itu salah. Jadi menyusu yang benar tuh kalau bayi ketika menyusu tuh pipinya menggembung. Kemudian isapannya lambat dan dalam, terus tampak gerakan menelan. Gerakan menelan kita bisa lihat dari dagu dan lehernya bayi. Gitu. Next. Nah, ini tadi melekat dengan benar, kita bisa kasih singkatan calm. Calm tuh C-nya adalah chin. Dagu menempel pada payudara ibu, ciri yang benar ya, chin. A, areola. Areola adalah sebagian besar ada di dalam mulut bayi. Jadi kalau menyusu bayinya benar-benar mangap, areola masuk semua dalam mulut bayi. Kemudian L, lips atau bibir bawah dan bibir atas itu terbuka keluar, alias doer. H, kebuka lebar. H, doer ke bawah, doer ke atas. Kemudian M, mouth, mulut, bayi mulutnya terbuka lebar. Jadi begitu mangap lebar, masukin semua areolanya. Jadi kita perlekatan yang benar tuh dengan nanti mom semua pada coba ya sama bayinya masing-masing ya untuk menyusui yang benar, perlekatan yang benar. Next. Nah, kita bisa melihat perlekatan. Nih, next lagi. Terus next. Nah, perlekatan yang benar itu di A dan B. Jadi ketika bayi menyusu sampai areola gitu, nah semua saluran ASI masuk ke dalam mulut bayi. Jadi di payudara kita itu dalamnya seperti ini dalamnya. Nggak kelihatan. Nah, ada saluran-saluran ASI-nya. Nah, kenapa sih nyatanya itu harus sampai areola? Karena supaya memompa si saluran ASI, si kantong ASI, pabriknya ASI bisa keluar. Nah, kalau hanya puting doang, akhirnya nggak dapat sih saluran ASI yang ada di kantong ASI ini, keluar sedikit-sedikit. Dan akhirnya kalau puting aja akan menjadi sakit atau nyeri, lecet puting ibunya. Nah, jadi ini kita lihat menilai perlekatan A sama B itu yang benar, dan C dan D itu yang salah. C itu putingnya aja, itu salah. Jadi dia tidak bisa memerah si kantong ASI-nya, hanya ujungnya aja. Jadi kita menilai perlekatan adalah yang A dan B gitu. Supaya dapat perlekatannya dekat seperti A dan D ya, posisinya tadi harus benar, berpelukan gitu. Next. Nah, ini tadi macam-macam posisi menyusui tadi udah dijelasin yang sebelumnya, sama posisi menyusui balita pada kondisi normal tadi yang cradle, kemudian bisa dengan yang cross cradle itu posisi menyusui bayi baru lahir yang benar di ruang perawatan juga tuh bisa cross cradle maupun cradle. Bisa juga menyusui bila ASI penuh tadi, kalau ASI-nya oversupply atau penuh posisinya reclining. Nah, kemudian ini yang di bawah ini yang tiduran miring itu ya kalau baru melahirkan, atau bahkan nggak hanya baru melahirkan sih, sebenarnya kalau bayinya sudah mulai besar memang paling nyaman menyusui itu sambil tiduran, posisi yang lying aside ini paling nyaman karena ibunya rileks. Semakin ibunya rileks, semakin deres ASI-nya. Jadi usahakan ketika menyusui ibu harus serileks mungkin, senyaman mungkin. Nah, ini yang posisi football yang dua nih, yang ibu ada bayinya dua. Jadi buat bayi yang kembar bisa dengan posisi football seperti ini. Next. Nah, ini tadi diulang lagi nih. Ketika mau perlekatan, areolanya pertama kali adalah sentuh bibir bayi supaya bayi mau membuka lebar mulutnya. Jadi ketika sudah diposisikan, putingnya tuh menyentuh bibir. Ketika menyentuh bibir bayi mangap, ngebuka lebar. Begitu mangap, masukkan areolanya ke dalam mulut bayi. Kemudian dekatkan bayi sehingga dagu dan bibir bawah menempel pada payudara. Dan usahakan sebanyak mungkin areola masuk ke dalam mulut bayi. Jadi areola masuk semua nih. Jadi posisinya harus benar. Tuh. Next. Nah, ini tadi. Jadi posisinya awalnya kita pegang dulu, mau megang payudara. Begitu bayinya mangap, hap, masukin. Jadi seperti ini caranya.
Jadi langsung dihap, kemudian langsung berpelukan ibu sama bayi. Jadi posisi benar-benar mulutnya terbuka lebar, mulutnya mangap terbuka lebar. Kemudian next. Nah, kalau misalnya posisi dan perlekatannya tidak benar atau posisinya salah, kemudian perlekatannya juga tidak sampai areola, tidak sempurna, bahkan puting saja yang dihisap oleh bayi. Nah, akibatnya akan sakit ketika menyusui dan luka pada puting. Jadi putingnya bisa luka dan bisa sakit. Kemudian ASI yang keluar dari payudara tidak efektif, hanya keluar sedikit-sedikit. Nah, lama-kelamaan ASI-nya akan berkurang, produksi ASI akan berkurang karena ternyata ketika bayi menyusu sampai areola, di areola inilah merangsang produksi ASI. Jadi merangsang supaya ASI-nya berproduksi dengan baik, dia harus dirangsang dengan hisapan bayi yang benar. Gitu. Kemudian kalau posisinya perlekatannya salah, tadi payudaranya akan kurang memproduksi ASI. Itu lama-lama sedikit bahkan berkurang. Kemudian moms akan merasakan nyeri, puting susunya luka, lecet. Kemudian paling sering tuh kalau memang anaknya hanya di puting aja tuh, di daerah lehernya puting ini nih lecet, dan itu luar biasa sakitnya, bukan main tuh. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi harus sampai areola nih menyusunya supaya tidak terjadi yang lukanya sampai sekeliling leher puting, itu sakitnya luar biasa. Dan ketika sudah diputing saja, putingnya lecet, akhirnya tidak dihisap maksimal, akhirnya payudara kita terjadi pembendungan atau bengkak. Jadi neteknya lama, berjam-jam, ASI yang keluar sedikit, payudaranya bengkak gitu kan. Jadi tidak bisa mengosongkan payudara dengan maksimal kalau perlekatannya salah. Dan akhirnya berimbas pada berat badan bayinya tidak naik. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang moms yang bilang, kok bayi saya sudah 1 bulan disusui secara menyusui langsung, kok berat badannya naiknya sedikit atau naiknya nggak banyak atau bahkan tidak naik. Nah, coba dievaluasi lagi posisi dan perlekatan menyusuinya. Dan moms bisa konsul langsung di Mayapada, saya praktek di Mayapada, nanti bisa dibantu, didampingi untuk proses menyusuinya. Next. Nah, ini dari pemerintah sudah ada 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, ada 10. Dan ini 10 langkah ini adalah buat kita semua. Jadi perlindungan menyusui itu buat ibu yang menyusui, perlindungan itu adalah tanggung jawab kita semua. Nggak hanya mom sendirian, tetapi tanggung jawabnya keluarga, suami, keluarga, kita semua. Bahkan sampai negara pun bertanggung jawab untuk melindungi mom supaya bisa menyusui. Nah, 10 langkah keberhasilannya diantaranya yang pertama, dibuat kebijakan secara tertulis untuk menyusui secara rutin. Ini kalau kita baru melahirkan di rumah sakit, melatih stafnya juga supaya terampil dalam membantu ibu menyusui. Nah, ini saya sebut yang nomor ke-6, tuh yang paling penting nomor ke-6, tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis. Jadi bayi tidak perlu dikasih tambahan apapun. Tapi ketika bayinya ternyata sakit atau memang berat badannya kurang atau memang ada indikasi lain atau indikasi medis, itu tentunya harus dengan indikasi dari dokter ya, itu boleh diberikan yang lain. Tetapi kalau bayinya tidak ada indikasi, kita nggak boleh berinisiatif sendiri untuk memberikan selain ASI gitu. Jadi tidak memberikan makanan atau minuman pada bayi yang baru lahir. Kemudian ketika baru lahir melaksanakan rawat gabung, jadi ibu sama bayi satu ruangan, tidak dipisah. Kemudian tidak memberi DOT, nomor 9 itu paling penting, tidak memberi media DOT atau empeng pada bayi yang masih mau menyusu, karena DOT atau empeng itu bisa membuat bingung puting, jadi si bayi akan lebih suka menyusu dengan DOT daripada ke payudara momsnya. Jadi anjuran dari pemerintah tidak memberikan DOT atau empeng pada bayi yang menyusui, dan membentuk kelompok pendukung menyusui dan menganjurkan ibu untuk berkonsultasi atau bersharing lah dengan kelompok ini. Kan kelompok ini ada dari Moimam juga nih, bisa saling sharing di sini gitu. Oke, next. Nah, jika ibunya bekerja, jangan lupa bayi diberikan ASI perah. Jadi buat ibu yang bekerja 1 bulan sebelum masuk kerja sudah mulai memompa ASI untuk menabung ASI, untuk menyetok ASInya di kulkas atau di freezer yang akan diberikan ketika momsnya bekerja. Nanti ketika momsnya sudah bekerja, memberikan ASInya dengan media gelas atau sloki atau sendok atau pipet, banyak caranya.
Kemudian jika mom sudah di rumah lagi, tidak diberikan ASI perah, langsung disusui aja. Jadi bayi bisa menyusui secara langsung kepada momnya ketika momnya sudah sampai di rumah. Gitu. Oke, next. Nah, ini tambahan aja karena sekarang itu kan kita harus melindungi semua ibu yang menyusui agar tetap bisa menyusui bayinya. Ya tentunya dengan kondisi pandemi seperti ini dianjurkan untuk diberikan vaksin COVID-19. Jadi vaksin COVID sudah boleh untuk ibu menyusui, dianjurkan buat semua ibu menyusui untuk menjadwalkan untuk vaksin COVID-19 agar terlindungi. Nah, karena kenapa? Ibu menyusui itu aman divaksin dengan COVID-19. Vaksinnya itu aman, tidak menimbulkan resiko bagi bayi yang menyusu maupun bayi yang meminum ASI perahnya. Dan antibodi ibu yang setelah divaksin itu akan mengalir di ASI. Nah, untuk memproteksi bayi. Jadi kalau ibunya divaksin, proteksinya keseluruhan. Gitu, keseluruhan ibu dan bayinya juga. Gitu. Semangat ya. Next. Lagi. Oh, udah selesai. Terima kasih. Kita sharing-sharing lagi ya di sini ya. Oke dok, makasih banget untuk pemaparannya. Di kolom chat ini udah banyak banget yang nanya. Kita bisa kasih kesempatan untuk para mamsnya bisa nanya langsung ya ke Dokter Amita ya. Boleh. Kita pilih nih pertanyaannya. Oke, yang pertama itu dari Mam Suraya. Aku unmute ya Mam. Nanti bisa langsung tanya pertanyaannya, bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Apa sih yang membuat ASI itu bisa produksi terus gitu? Terus selama ini nih saya lagi coba, misalkan ada jarak 3 jam gitu. Nah terus saya coba buat pumping, tapi tuh keluarnya nggak terlalu banyak seperti sebelumnya gitu loh dok. Ini ada yang salah di sebelumnya atau memang sebenarnya produksi ASI itu lebih dari 3 jam gitu dok. Jadi gitu. Iya, jadi sebenarnya pembentukan ASI. Jadi saya jelasin dulu. Pembentukan ASI itu ada 2 hormon yang dalam tubuh kita, ada hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Di mana hormon prolaktin itu adalah yang memproduksi ASI. Dia yang bekerja di sini nih di saluran ASI, makanya di payudara kita yang bagian belakang nih. Nah, kemudian kalau oksitosin itu adalah hormon yang untuk memperlancar ASI atau mengeluarkan ASI. Jadi ibaratnya kalau prolaktin itu adalah pabriknya, oksitosin itu adalah kurir yang membawa ASI keluar buat diminum oleh bayi gitu. Nah, kurir itu adalah yang di tempat yang biru, yang warna hijau-hijau ini, alias areola. Jadi supaya ASI kita terasa banyak, harus dirangsang oksitosinnya dengan mulut bayi, hisapan bayi. Jadi ketika bayi menyusui sampai areola, nah dia akan merangsang, dia akan mendapatkan ASI maksimal dan juga merangsang produksi ASI. Jadi yang menentukan ASI supaya menjadi banyak itu adalah hisapan bayi yang harus benar dulu nih posisi perlekatan. Nah, bukan pumping per 3 jam ya, tetapi hisapan bayinya dulu. Nah, ketika ibunya sudah mulai untuk bekerja, 1 bulan sebelum masuk kerja, boleh ibu pumping. Nah, pumpingnya juga sebenarnya nggak perlu sih, dijadwalin 3 jam sekali. Kecuali kalau sudah bekerja ya, kalau udah bekerja memang nggak bawa bayi, memang per 3 jam sampai 4 jam sekali udah harus pumping. Tetapi kalau di rumah, ketika bayi menyusu, utamakan bayinya menyusu dulu. Nah, setelah bayi menyusu, payudara baru dipompa untuk persiapan stok kalau ibunya mau bekerja. Nah, ketika menyetok ASI tersebut, itu pun juga kita nggak bisa lihat hasil, yang penting proses yang dilakukan. Gitu, karena hasil dari pumping sama yang dihisap oleh bayi itu adalah berbeda gitu. Karena kan faktornya banyak kalau dari pumping, mungkin pumpingnya yang nggak cocok, atau corongnya yang nggak cocok, atau kebesaran atau kekecilan seperti itu. Jadi banyak faktor. Jadi bukan berarti kalau hasil pumpingnya sedikit otomatis ASInya sedikit, belum tentu, karena banyak faktor yang menyebabkan ASInya nggak sebanyak kalau anaknya menyusu langsung gitu. Jadi jangan khawatir, tetap menyusui secara langsung. Nah, pompa secara rutin setelahnya, nah lama-kelamaan dia akan meningkat sendiri produksi ASInya. Jadi kita nggak perlu harus mentargetkan sekian per 3 jam harus dapat sekian 100 mili misalnya kayak gitu. Jangan. Jadi hasil itu adalah terakhir, yang penting pompa aja. Atau misalnya payudara kiri dihisap, payudara kanan kan akan ada LDR, nah itu bisa ditampung
bisa menggunakan yang breast pump silikon. Ya dari memang ada tuh ya yang bisa buat nampung tuh. Jadi bisa yang kiri ditetein, yang kanan dipasangin yang silikonnya. Nanti itu kan membantu juga menampung ASI yang LDR yang keluar gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa memperbanyak ASI gitu, tapi tetap bertahap. Jadi nggak bisa kita maunya langsung banyak gitu atau sedikit, jangan. Yang penting adalah menyusui bayinya yang konsisten dulu dengan posisi perlekatan yang benar. Gitu. Sekali lagi boleh nggak? Boleh. Misalkan kalau udah kita pumping, nah itu kan hasilnya yang misalkan nggak terlalu banyak. Itu kalau boleh nanti disambung lagi atau digabungin dengan ASI yang baru gitu, itu boleh nggak? Boleh. Jadi kalau ASI yang baru dipompa itu kita bisa gabungin dalam 24 jam. Jadi misalnya tadi jam 7 ibu pumping cuma dapat 20 misalnya. Kemudian jam 10 pumping lagi dapatnya 30 gitu kan. Nah ibu bisa kumpulin dulu di kulkas nih. Nah ketika sudah sama-sama dingin suhunya bisa digabung jadi satu gitu. Tapi dalam waktu 24 jam. Jadi tadi dalam waktu 24 jam kalau pumping di jam berapa selama 24 jam boleh digabung. Terus disimpan taruh di freezer gitu misalnya. Boleh. Tetapi suhunya disamakan dulu kalau jaraknya jauh. Misal tadi udah jam 7, udah 3 jam kemudian udah berubah kan suhu yang udah dipompa sama suhu yang baru diperah. Kalau baru perah kan hangat suhu tubuh kita. Si ASI itu kan hangat sesuai suhu tubuh. Jadi kita samakan dulu suhunya, samakan dengan cara ya taruh aja dulu di chiller nih. Bangsa setengah jam atau 1 jam. Sudah keduanya sama-sama dingin dijadiin satu. Gitu. Terima kasih dok. Boleh. Oke, semangat ya Mam Suraya. Terima kasih Mam Suraya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mam Devi. Suaranya nggak ada ya. Mungkin aku bisa bantu untuk dibacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Mam Devi itu adalah dia bertanya apa penyebab milk blister dan bagaimana penanganan yang tepat untuk hal tersebut. Oke, jadi milk blister itu adalah sumbatan ASI. Tadi kan payudara kita kan seperti ini nih. Nah, ketika ASI-nya kesumbat nih seperti yang merah nih, saluran yang merah tuh akhirnya terdapatlah blister. Nah, biasanya ASI yang menyumbat itu biasanya karena kadar lemak yang terlalu tinggi. Lemaknya lemak jenuh ya, lemak yang istilahnya. Memang kita sebagai ibu menyusui perlu makan dengan gizi yang seimbang, tinggi kalori, tetapi lemak yang dimakan oleh kita adalah lemak yang sehat, bukan lemak jenuh. Lemak jenuh tuh lebih banyak kayak minyak kayak kita konsumsi gorengan. Nah itu tuh lemak jenuhnya tinggi. Nah kalau lemak jenuhnya tinggi, biasanya ASI kita jadi kental banget, tapi begitu mau keluar di sekitar puting itu akhirnya nyumbat ya. Pertama itu. Terus kedua, ketika dia sudah nyumbat, si bayi posisi perlekatan menyusui salah. Jadi perlekatannya hanya di puting aja. Udah ASI-nya lengket kental karena si lemak tinggi, si ASI si bayi cuma netanya di ujung puting. Jadi ketika nyusu di ujung puting, itu tidak kesedot semua tuh. Akhirnya muncullah kayak jerawat di dalam sini, blister. Jadi lemaknya tuh muncul tapi nggak bisa keluar karena dia netanya hanya di puting. Nah kalau di puting kan udah puting lecet sakit. Kalau neta di puting kan ini kayak dijepit sih puting itu sakit gitu. Jadi makanya kita harus evaluasi lagi perlekatannya harus sampai areola supaya bisa terhisap secara maksimal ke bayi. Nah jadi yang pertama posisi perlekatan harus dibenerin. Yang kedua asupan makannya kurangin yang berlemak jenuh tapi kalau lemak yang sehat protein hewani itu wajib karena kan apa yang kita makan itu akan menjadi ke tenaga kita dan juga jadi ke lemak ke ASI. Nah, tapi tentunya lemak yang sehat seperti makan daging merah gitu kan. Daging, ayam, ikan, telur tuh harus. Nah, biasanya lemak jenuh tuh dari pengolahannya serba digoreng tuh. Biasanya kalau yang goreng-goreng tuh jadi lemak jenuh, itu yang bikin jadi nyumbat gitu. Jadi paling harus diperbaikin pola makannya gitu. Oke deh, terima kasih Mam Devi untuk pertanyaannya ya. Oke, silakan Mam untuk pertanyaannya. Sore dokter. Halo, sore. Aku mau tanya kalau misalnya anak punya tongkai itu mesti diinisisi nggak sih? Insisi ya. Nah, itu tadi kita belum jelasin ke arah tangkai ya. Jadi gini, tangkai itu adalah selaput di bawah lidah. Ini kan bayi nih di bawah lidah. Jadi lidah
bisa di bawahnya tuh ada selaput. Nah, bayi itu kan kalau posisi perlekatannya benar, menyusukan si areola itu diperah oleh lidah bayi begini, diperah lidah bayi supaya ASI-nya keluar. Nah, kalau bayi yang ada tangkai itu akhirnya dia hanya nggak bisa maksimal memerahnya, karena keikat kan di bawah lidahnya kan. Nah, kalau dia keikat sampai akhirnya si bayi tidak bisa maksimal, akhirnya dia melorot ke puting terus nih, udah sampai areola neteknya melorot lagi ke puting karena dia nggak bisa maksimal memerahnya. Nah, kita evaluasi nih menyusuinya. Nah, tentunya tongpai itu kan mempunyai beberapa derajat, beberapa grade. Ada yang di ujung, ini lidah, di ujung lidah tangkainya, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Nah, kita evaluasi. Kalau yang di ujung biasanya kan susah banget untuk netek. Nah, kalau sulit memang akan lebih baik kalau dilepaskan di insisi. Tetapi kalau memang si tangkainya di tengah atau di belakang, nah kita evaluasi dulu dengan posisi perlekatan. Nggak semua harus di insisi gitu. Tapi tentunya harus diobservasi. Observasi artinya dilihat dulu nih proses nyusunya gitu. Dan insisi itu juga harus berdasarkan indikasi. Indikasi artinya ketika dia mengalami kesulitan menyusui, indikasi insisi tongpai itu kalau pertama bayinya karena dia susah nyusuin, akhirnya berat badannya nggak naik, bayinya naik atau stagnan, bayinya kurus gitu kan. Kemudian ibunya lecet, sakit karena kan hanya puting doang, dia nggak bisa memerah maksimal tuh, lecet sampai mau kebelah ini ya nih, putingnya tuh banyak banget. Nah, kalau indikasi sampai seperti itu, ya memang mau nggak mau jalan terakhir adalah di insisi. Tetapi kalau misalnya dengan didampingi, ibu konsul dulu dan didampingi menyusunya, ternyata anaknya bisa nih sampai maksimal. Anaknya dipeluk, didekap, lebih dekat, dan anaknya bisa menyusu dengan maksimal, ya itu nggak perlu di insisi tangkainya. Jadi memang harus dilakukan observasi dahulu. Gitu. Satu lagi boleh nggak, Dok? Boleh. Kalau payudara lembek itu mempengaruhi produksi ASI nggak sih? Oh, payudara lembek, jadi lunak. Jadi sebenarnya payudara kita itu jangan khawatir, payudara lunak itu justru ketika anak itu menyusunya dia akan lunak. Nah, kalau lunak, si pabrik ini akan bekerja terus untuk memproduksi ASI. Gitu. Tapi tetap ketika kita merasakan payudara lunak, baiknya ibu konsultasi dulu ke klinik laktasi, bisa ketemu saya di Mayapada juga. Nah, dilihat maksudnya itu lunaknya ini memang karena hisapannya maksimal, bayinya dapat maksimal, atau memang suplainya belum produksinya belum meningkat gitu. Misalkan kalau memang bayi baru lahir, memang biasanya produksi ASI masih sedikit karena memenuhi sesuai dengan kebutuhan lambung bayi gitu. Jadi kita evaluasi, maksudnya tuh apakah lunaknya karena baru lahir, usia berapa, berat badan bayinya, dan kita bisa evaluasi juga tanda kecukupan ASI. Tanda kecukupan ASI adalah ketika dia menyusu selama 20 menit atau setengah jam gitu kan, dia ngelepas, anaknya tertidur, puas ya, tertidur dan dia merasa puas habis menyusu. Dan dalam sehari dia buang air kecil atau pipisnya itu lebih dari 6 kali. Berarti tandanya dia minum ASI-nya cukup. Dan ketika ditimbang per bulannya ada kenaikan berat badan yang signifikan. Gitu. Jadi kita bisa evaluasi gitu. Semangat ya Mom Nisa ya. Makasih ya, Dokter. Oke, Dok. Halo, sore Mom Ezra. Aku mau tanya, kan kalau punya pengalaman untuk kakak aku ya, awalnya itu dia itu pas melahirkan itu baru banget ngelahirin, tapi anaknya tuh nggak mau nyusu gitu. Pas udah disusuin ternyata air keluar. Terus udah gitu karena dia buru-buru kayak panik gitu kan, namanya baru ngelahirin anak pertama gitu. Pas ini nggak bisa gitu, ternyata jadi panik aja gitu. Itu solusinya gimana ya? Apa kita kasih susu formula aja gitu untuk penggantinya, atau kita tetap stay gitu tunggu sampai ASI-nya itu keluar? Nah, jadi untuk kasus ini, nah kita kembali lagi nih. Sebenarnya ketika baru melahirkan, seorang ibu akan ada perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal itu akhirnya dia lebih sensitif. Jadi akhirnya panik. Jadi sebenarnya panik yang bikin jadi ASI-nya. Sebenarnya ASI-nya keluar, cuma karena panik jadi dijudge bahwa ASI tidak keluar. Nah, paling penting adalah ini buat pencegahan di awal dulu ya. Pertama kali ibu tahu hamil usia 28 minggu, segera konsultasi ke klinik laktasi untuk dijelaskan tentang pembentukan ASI, produksi ASI pertama, supaya ketika lahir mengalami hal seperti ini tidak panik gitu. Jadi itu sudah bisa diedukasi mulai dari 28 minggu, kemudian pas 9 bulan, pas 36 minggu, dan ketika baru lahir.
itu mendapatkan informasi tentang ASI. Nah, ketika baru lahir memang ASI kita itu baru produksinya itu baru keluar di hari ketiga, itu normal, nggak masalah. Dan lambung bayi pun masih kecil, jadi ketika bayi baru lahir, lambung bayi itu masih sebesar kelereng, paling 5-7 mili di 3 hari pertama. Nah, jadi namanya 5 mili itu kan paling dihisap berapa kali, 5 kali hisapan aja udah kenyang bayi, sebenarnya itu gitu. Dan ASI yang baru keluar pertama kali adalah kolostrum. Kolostrum itu adalah antibodi, bentuknya lengket seperti minyak atau bahkan seperti air, warnanya putih jernih dulu, belum yang putih. Jadi baru yang putih bening atau kekuningan. Jadi itu justru malah antibodi yang paling bagus tuh di awal, namanya kolostrum. Itu bisa didapat ketika IMD dan dilanjut sampai hari ketiga. Nah, hari ketiga mulailah ASI yang putih itu keluar. Jadi jangan khawatir, ketika bayi baru lahir, jangan khawatir, tetap disusui secara langsung. Maupun ASI kita belum keluar ataupun sudah keluar pun jangan khawatir, tetap aja di belajar perlekatan. Karena ketika bayi baru lahir itu nggak hanya bayinya yang belajar, ibunya juga harus belajar menggendong cara menyusui dengan benar, teknik perlekatan seperti ini. Dan bayinya pun juga belajar mengisap. Karena ketika 9 bulan dalam perut kan bayi kan ini di dalam selaput ketuban, dia tidak minum dari mulut, tapi dia dapat asupan makanan dari tali pusat. Jadi ketika lahir dia harus belajar untuk menyusu langsung ke momsnya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan buru-buru. Nah, yang paling penting adalah faktanya, selama 3 hari tadi bayi belajar menyusu, ternyata bayi itu masih mempunyai cadangan lemak yang didapat ketika waktu dalam perut. Waktu dalam perut kan dapat asupan dari tali pusat nih. Nah, lemak cadangannya tuh masih bisa bertahan di bayi ketika bayi sudah lahir sampai hari ketiga. Jadi artinya adalah selama 3 hari pertama bayi itu tidak akan kekurangan makan atau tidak akan kelaparan. Dia tetap masih ada cadangan lemak gitu. Namun tetap sebisa mungkin bayi belajar netek ke mamahnya supaya ngerangsang produksi ASI supaya cepat keluar pertama. Nah, terus kedua, fakta kedua adalah semua bayi baru lahir pasti akan mengalami adaptasi, yaitu turun berat badannya. Itu adalah hal yang normal, bukan karena ASI-nya nggak ada. Tetapi ketika turun tidak boleh lebih dari 10%. Jadi misalnya bayi lahir 3,5, nah hari kedua turun ke 3,4 atau ke 3,3, itu masih normal, nggak apa-apa, itu proses adaptasi gitu. Tapi tidak boleh lebih dari 10%, tidak boleh lebih dari 350 gram turunnya. Kalau lebih berarti dia nggak ditempel sama ibunya, nggak disusui secara langsung. Jadi artinya ketika bayi baru lahir, sesegera mungkin ditempel ke dada ibu. Kalau bayinya masih belum mau menempel langsung, nah skin to skin dulu buat ngerangsang supaya anaknya lama-kelamaan akhirnya mau menyusu. Jadi skin to skin dipeluk di dada ibu. Tuh, jadi jangan sampai kita baru lahir, ibunya diem di kasur, dibengong, anaknya di box di kamar bayi, juga jangan gitu. Jadi si bayi satu ruangan sama ibu dan ditempel sama ibunya supaya bayi merasa nyaman. Karena ketika baru lahir itu bayi kan adaptasi ke dunia kan. Jadi kalau dia nangis bukan karena dia lapar atau kurang makan, tapi karena dia nyari kenyamanan. Jadi makanya ditempel ke dada ibunya dan diposisikan menyusunya. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kejadiannya adalah sudah terlanjur diberikan tambahan dan akhirnya bayinya tidak mau menyusu, bisa relaksasi kembali. Jadi nanti moms bilang ke saudaranya untuk belajar menyusui kembali, relaksasi lagi supaya bisa menyusu langsung. Bisa caranya gitu. Mau tanya satu lagi boleh dok? Boleh? Namanya bayi kan belum bisa ngomong gitu ya, aku lapar gitu. Nah, terus kalau yang baiknya itu gimana sih? Apa kita sejam sekali harus nyusuin atau 2 jam sekali atau gimana dok? Kalau bayi baru lahir, karena sama-sama belajar antara mom sama bayinya, dan di 2 minggu pertama itu kan masa-masa krusial, tadi ada penurunan berat badan, makanya dijadwalkan per 2 jam sekali untuk nyusu langsung. Kalau bayinya tertidur, bangunin, nggak apa-apa, bangunin aja sesering mungkin dan nyepek dulu supaya berat badannya balik dulu ke berat lahir, kemudian naik gitu. Tetapi kalau kasusnya anaknya sudah 1 bulan, berat badannya sudah lebih dari berat lahir, sudah sesuai dengan berat badan, sesuai dengan kurvanya, nah boleh diberikan penyusu itu semaunya bayi. Jadi ya ketika dia bangun baru disusuin. Jadi nggak perlu saklek harus 2 jam sekali gitu, nggak perlu. Kalau sudah 1 bulan ke atas ya. Tapi kalau masih baru lahir sampai 2 minggu pertama, memang harus dibangunin supaya dia mau menyusu.
Karena bayi kalau misalnya didiemin nggak belajar nyusu, dia males, dia makanya tidur terus. Karena kan selama dalam perut kan dia tidur nih, selama dalam kehamilan nih dia ini. Nah, dia tuh harus dia belajar nepe, jadi harus dibangunin per 2 jam dipaksa untuk nepe. Kalau baru lahir sampai 2 minggu pertama, gitu. Ya deh, makasih Semangat ya. ya. Dok. Oke. Terima kasih Mams untuk pertanyaannya. Jadi dia nanya dok, bagaimana cara manajemen ASI membuat ibu pekerja seperti jadwal pumping dan lain-lain, dan apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Nah ya, jadi buat para moms yang bekerja itu jangan khawatir. Jadi ketika baru lahir sampai 1-2 bulan pertama itu fokus untuk menyusui langsung. Jadi menyusui secara langsung, tidak dipompa dulu di awal-awal baru lahir ya, karena supaya anak pintar dulu menyusu ke moms, dan moms juga pintar gendong bayinya. Nah, ketika 1 bulan sebelum masuk kerja, nah moms baru belajar pompa ASI. Jadi 1 bulan sebelum masuk kerja itu udah cukup untuk kita menabung ASI, memompa ASI, itu kita simpan. Jadi netein dulu, abis netein dipompa. Nah, hasil ASI perahnya kita simpan ke freezer untuk persiapan nanti bekerja selama 1 bulan. Jadi stoknya tuh memang nggak usah terlalu banyak, nggak usah sampai 2 kulkas besar, nggak usah. Sebenarnya sih 1 kulkas di freezer apa saja. Misalnya kalau 30 hari nih kita pompa, sehari sekali misalnya 30 kantung aja sebenarnya sudah cukup untuk stok ya. Karena kenapa? Karena nanti ketika momsnya bekerja, yang hari ini dipompa, besok yang diberikan dulu. Jadi dikasih yang ASI segar dulu. Nah, ketika ASI segarnya habis, baru kita ambil stok yang beku, yang stok yang kemarin itu. Jadi kayak gitu. Jadi terus nanti pompanya rutin. Kalau udah di kantor 3 jam sekali, itu sudah harus pompa karena kan bayinya nggak menyusu langsung. Kalau di rumah juga disesuaikan, bisa 3 jam sekali, tapi usahakan setelah bayi menyusu. Atau tadi sebelah kiri disusuin, sebelah kanan dipompa, atau sebaliknya. Jadi bisa sekalian untuk memerah ASI. Nah, kemudian jangan lupa 2 minggu sebelum masuk kerja, mom sudah mengajari yang ngasuh bayi nanti ketika moms bekerja untuk memberikan ASI dengan media selain botol dot. Jadi tidak diberikan dot supaya tidak bingung puting. Nah, itu harus dilatih dulu, baik yang ngasuh, baik bayinya. Jadi 2 minggu sebelum masuk kerja. Nah, itu seminggu pertama kita latihannya bertahap. Mungkin 3 jam dulu, dari jam 7 pagi sampai jam 10 misalnya. Selama seminggu tuh latihan. Nah, ketika sudah mulai bisa, anaknya minggu kedua sudah mulai lebih lama, jam 7 sampai jam 1 misalnya sampai siang gitu. Nah, ketika minggu ketiga, akhirnya anaknya udah terbiasa kan, sudah bisa jam 7 sampai sore, sampai seharian momsnya pergi atau kerja. Nah, selama lagi belajar memberikan ASI perah ataupun nanti setelah udah bekerja, jangan lupa setiap mau bekerja itu harus minta izin ke bayi. Jadi harus afirmasi ke bayinya. Nah, moms kerja ya, mama kerja ya, minum sama mbak di rumah jangan rewel. Misalnya pakai gelas atau pakai sloki atau pakai pipet gitu, pakai media selain botol dot gitu kan. Jadi harus afirmasi atau harus minta izin ke bayinya. Jadi latihan dulu. Nah, kita juga di Mayapada, di klinik laktasi juga kita ngajarin juga sih kalau memang moms mau bekerja 2 minggu sebelum masuk kerja, kita bawa pengasuh atau misalnya nenek atau orang tua kita atau suami untuk belajar memberikan ASI dengan media pemberian ASI gitu. Itu bisa kita belajar dulu, dan cara menggendongnya gitu. Nah, kemudian jangan lupa ketika latihan juga tidak satu ruangan ya momsnya kan, karena kan tujuannya untuk bekerja. Jadi ketika belajar memberikan ASI, momsnya di luar atau beda ruangan gitu, supaya anaknya tetap mau belajar diberikan media selain nepe gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore. Dokter, saya ingin menanyakan jika seorang ibu yang baru melahirkan itu mengalami baby blues gitu dokter, bagaimana tipsnya supaya bisa mengatasi baby bluesnya supaya tidak berjalan panjang gitu dokter? Iya benar. Jadi memang baby blues itu biasanya normal terjadi di 2 minggu pertama pasca melahirkan. Nah, untuk menyiasatinya, ada gini, baby blues itu penyebabnya adalah itu tadi, ketika kita baru melahirkan itu ada perubahan hormonal. Kadang-kadang gangguan keseimbangan hormon dari hamil kemudian lahir. Ada gangguan keseimbangan, akhirnya sensitif emosional ibu. Nah, akhirnya masuk ke fase baby blues. Kemudian bisa juga penyebabnya adalah aktivitas yang baru. Ketika hamil, semua orang di rumah support system pasti akan ke ibu nih fokusnya.
ibunya makan disiapin, ibu hamil nih disiapin makan, disiapin apa, tidur juga, oh ibu hamil tidur nih jam 8 udah tidur misalnya gitu ya. Nah ketika baru lahir boro-boro mau tidur kan, baru tidur dikit anak nangis, baru mau makan anak nangis gitu kan. Jadi akhirnya punya aktivitas baru yang ternyata ibu belum siap. Nah ketika belum siap akhirnya ketika kondisi hormon juga lagi nggak stabil, ibunya nggak siap dengan mentalnya nggak siap dengan menghadapi kenyataan, maksudnya tuh bayi nangis terus, harus ganti popok, harus segala macam gitu kan. Akhirnya masuklah ke fase baby blues selama 2 minggu pertama. Nah ini harus cepat diatasi karena kalau tidak cepat diatasi itu akan masuk ke fase depresi atau postpartum depresi setelah 2 minggu. Nah caranya adalah yang pertama support system di rumah usahakan dimaksimalkan. Paling penting adalah suami, jadi suami yang harus bantu gitu. Nah sebenarnya untuk mencegah terjadi baby blues juga di awal, sebenarnya ketika hamil sudah konsultasi dulu laktasi. Paling nggak ibu nih tahu nih ketika nanti saya lahir saya harus ngapain ya, kalau netein tuh kayak gimana sih perlekatannya, jadi udah tahu dulu infonya. Nah itu sebenarnya cara untuk mencegah supaya tidak terjadi baby blues, jadi udah tahu ilmunya. Tetapi kalaupun misalnya terlambat, udah terlanjur baby blues, cepat datang ke konselor laktasi untuk dibantu, didampingi proses menyusunya. Jadi diajarin cara menyusunya. Karena kan yang bikin baby blues kayak gini, ketika dia menyusu nggak tahu tekniknya, tiba-tiba si anak gigit puting, lecet, mau belah. Sementara netein harus tiap jam. Belum lagi misalnya dokter anaknya bilang, berat badannya turun bu, seminggu kontrol harus naik ya. Makin sedih kan, karena setiap mau nete lecet, trauma gitu kan. Akhirnya trauma. Mau ngasih sufor, aku pokoknya nyusuin gitu kan. Nah padahal sebenarnya menyusui mungkin dengan teknik yang salah atau cara yang salah. Jadi paling bagus adalah konsultasi untuk diatasi masalahnya di mana gitu. Nah terus kedua, dukungan suami itu harus penting. Jadi suami sebisa mungkin mengambil alih beban-beban yang yang dilakukan oleh istri. Jadi misalnya nih habis menyusui suami gendong bayinya untuk biar sendawa, istrinya istirahat gitu kan, atau bantu menggantikan popok misalnya gitu kan. Jadi kita kan ketika suami mengambil alih bayi, ibu bisa istirahat atau bisa untuk makan gitu. Biasanya tuh kan yang bikin baby blues itu adalah si ibu semua nih, anaknya nangis ganti popok, ibu udah habis ganti popok nangis netein lagi, belum makan netein lagi. Jadi akhirnya tuh si ibu tuh seharian hanya megang bayi, nggak sempet ngapa-ngapain gitu. Jadi harus minta bantuan. Dan paling penting adalah ketika kita baru melahirkan, kita kualitasnya banyak, itu kan harus makannya harus benar, seimbang. Nah itu peran suami adalah bisa bantu nyuapin. Jadi kan namanya baru punya bayi kan gendong terus nih, mungkin kita mau makan kan karena masih susah gitu kan, disuapin lah oleh suami, disiapkan. Jadi peran suami itu sangat penting banget. Dan juga peran keluarga. Kadang-kadang yang membuat ibu itu down atau menjadi baby blues itu adalah nenek, misalnya orang tua kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita sudah mau menyusui, namanya orang tua, dulu juga kamu nggak netein juga pakai sufor, sehat-sehat aja misalnya. Atau misalnya bayinya nangis terus tuh, mungkin asinya nggak enak gitu. Nah, usahakan edukasi. Jadi sejak dari kehamilan, edukasi menyusui itu tidak hanya ibu doang gitu lah. Tidak hanya moms saja, harus dibawa sekeluarga. Jadi ketika hamil, moms ya suami dibawa, kakek neneknya bayi dibawa, atau mertua kita dibawa juga supaya satu visi. Jadi ketika habis melahirkan tuh nggak ada shaming ke moms ya. Seperti tadi, asinya sedikit, asinya nggak enak, anaknya nangis, rewel dan sebagainya. Nah itu jangan sampai terjadi gitu. Karena kita tuh down itu sebenarnya bukan karena asi yang nggak ada, tapi sudah dijudge asinya nggak enak kali, anaknya nangis gitu. Nah judge itu kan yang membuat kita jadi down. Nah ketika down itu kan namanya ibu yang lagi nggak stabil hormonal tadi. Nah langsunglah baby blues istilah pra depresi gitu kan. Jadi jangan sampai terjun ke arah depresi. Jadi gitu. Jadi semangat. Jadi kalau kita sudah mengalami baby blues, cepat cari bantuan. Sebenarnya kalau masih baby blues sih konsul ke klinik laktasi, datang ke klinik laktasi bisa teratasi nih. Tetapi kalau nanti sudah mengarah, kita setelah diperiksa, setelah didampingin menyusunya ternyata sudah mengarah ke arah PPD, ya mungkin nanti butuh bantuan psikolog gitu. Jadi insya Allah sih selama kita cepat konsul, cepat tahu masalahnya di mana, cepat atasi. Nah dok, kan pertanyaannya udah kita tutup nih. Nah untuk moms yang lain yang pertanyaannya
masih di kolom chat, kita akan save itu. Nanti mungkin kita akan kolaborasi lagi bikin konten di Instagram Mayapada sama Moimam ya dok, atau mungkin bisa langsung konsultasi langsung datang ke Mayapada Hospital kamu sama dokter Amita ya kan. Nah oke, untuk sekarang kita mau ada lucky draw nih untuk 5 orang moms yang beruntung. Oke, mungkin panitia bisa bersiap ya. Apa udah kelihatan? Oke, baik. Oke, udah kelihatan ya untuk ininya. Sebelum dimulai, aku mau ingetin lagi bahwa akan ada 5 orang pemenang. Ada 5 orang moms yang beruntung. 2 orang akan mendapatkan paket menyusui dari Moimam, dan 3 orang lainnya akan mendapatkan voucher diskon 45% untuk medical check up di Mayapada Hospital. Jadi ini semuanya good deal banget dan sangat bermanfaat banget. Oke, kita mulai. 2 pemenang pertama untuk yang mendapatkan paket menyusui dari Moimam dulu ya. Spin wheel-nya silahkan, bisa diputar. Oke, untuk pemenang pertama dengan nomor registrasinya WBW 14 ya, kepada Mams Fitri. Ada Mams Fitri di sini. Jadi nanti pemenang akan langsung dihubungi oleh panitia ya Mams setelah acara ini selesai. Oke, kita bisa lanjut untuk undian nomor 2. Tunggu siapa kira-kira mendapatkannya. Oke, Mams dengan nomor registrasi WBW 83 atas nama Mams Diva Yanisa. Oke, nanti pemenang akan dihubungi oleh panitia setelah acara ini ya. Kita bisa lanjut ke undian nomor 3. Oke, Mams dengan nomor registrasi WBW 22 itu atas nama Mams Viniati Sanjaya Nurtan. Oke, selamat ya Mams. Kita bisa lanjut untuk undian nomor 4. Oke, dengan nomor undian WBW 59 atas nama Mams Dewi Puspitasari. Selamat ya Mams. Dan satu lagi nih yang terakhir. Kita lanjut. Terakhir. Oke, yang terakhir dengan nomor undian nomor registrasi WBW 50 atas nama Mams Lina Marcelia. Oke, terima kasih ya Mams untuk selamat untuk Mams yang menang lucky draw-nya. Nanti setelah ini ada panitia yang langsung akan menghubungi Mams ya untuk konfirmasinya. Nah, sekarang di tahap acara yang udah paling terakhir banget, kita mau ada sesi foto, tapi sebelumnya aku mau terima kasih dulu untuk Dokter Amita Drupadi untuk sharing-sharingnya hari ini. Sangat berbobot banget, dijelaskan dengan singkat padat jelas, dan Q&A-nya pun juga dijelaskannya sangat ini banget ya, kayak bisa di-sharingnya tuh dalam gitu pembahasannya.